Halo adik-adik, kembali lagi Om Pras ditemani Kak Hana. Wow, 2 minggu ini ya sama Om Pras ya. Iya. Luar biasa sekali. Sehat? Puji Tuhan. Iya. Adik-adik sehat? Sehat semuanya. Pada angkat tangan. Wow. Wow. Iya. Senyum-senyum. Ada yang ketawa. Berarti ada sukacita ya. Iya. Adik-adik, kita akan ibadah lagi ya. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Iya. Kak Hana akan berdoa buat ibadah kita pada hari ini Iya. ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami terus mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari kami yang sudah kami lewati, dan hari ini kami bisa kembali beribadah secara online. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, Engkau yang memberkati ibadah kami hari ini, dan biarlah pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Kita sapa dulu ya adik-adik kita pakai halo, halo, hello, hello, ola, ola. Masih pada ingat? Nah, ya? itu dia. Kayaknya sih ada beberapa yang ingat. Ada beberapa yang agak ingat. Ada beberapa yang sedikit ingat. Ada mereka yang lupa sama sekali. Iya. Tadi Om Pras juga meraba-raba. Berarti ini bagian yang mana? Agak ingat, sedikit ingat, atau lupa? Agak ingat aku. Oke. Tak temenin tuh, tak temenin ya. Yang agak-agak lupa tak temenin ya. Oke. Oke, yuk. Yuk. Kita akan pujikan pujian ini sama-sama Kak Ivan. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, sama. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Lagi, semua. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Luar biasa ya. Kalau Tuhan Yesus beserta kita itu enggak ada sedihnya, Nggak ada. enggak ada susahnya. Nggak ada. Yang ada cuman Sukacita. senang, Senang. gembira, Gembira. sukacita, Sukacita. senang, Senang. gembira. Gembira. Ya, Iya. kalau gitu, kalau kita senang berarti kita nggak bakalan capek ya, Nggak bakalan capek, nggak bakalan takut. nggak bakalan takut. Mau ya. lewatin apapun. Apapun, Apapun. apa saja, di mana saja. Iya.
kapanpun. Kapanpun. Nggak Berarti usah kalau kita mendaki juga tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Karena Yesus ada di sana ya? Ada. Waktu kita Turun ke lembah juga tidak apa-apa. juga tidak apa-apa. Tuhan Ada Tuhan beserta kita. Wah, luar biasa. Berarti kita pujikan kuda kita ya? Ayo. Wah, oke. Ayo Kak Ivan, kita mau daki sama mau turun lembah nih. Bawa Sama-sama. peralatan. Peralatan. Firman Tuhan. Betul. Iya, oke ya, sama-sama. Adik-adik ya, kita mendaki-daki. Daki gunung yang tinggi. Turun. Turun Lembah yang dalam. melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku salam dalam samudra. Mendayung. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dugaku kau ada, karena engkau Yesus. Terus lagi daki sama-sama. Ku daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang yuk. Ku terbang. Ku salam samudra. Dayung Perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di surga kau ada, di dugaku kau ada, karena engkau Yesus. Di kanan kau, di kanan lagi, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di atas kau ada, di bawah kau ada, karena engkau Yesus. Sama-sama aku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang Luar angkasa. salam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di surga kau ada, di dugaku kau ada, karena engkau Yesusku. Karena siapa? Karena engkau Yesusku. Karena apa? Karena engkau Yesusku. Luar biasa ya. Kalau Tuhan Yesus beserta kita tuh, walaupun kita naik gunung, mau di lembah, mau terbang, Dimanapun. mau renang, mau Iya. dayung, Dalam kondisi apapun. mau sekolah, Iya. Yesus beserta kita juga. Iya. Bubuk. Kapanpun, dimanapun. Bahkan Beserta waktu kita. kita tidur juga Tuhan beserta. Oh iya, aduh, berarti Tuhan mau jagain kita ya, luar biasa banget ya. Full 24 jam ada beserta dengan. Itu karena apa ya? Karena Tuhan kayaknya sayang sama kita ya. Wah, banget. Kalau nggak sayang nggak mungkin ya. Nggak
Mungkin. Kak Hana sayang sama Tuhan enggak? Sayang banget. Sayang banget ya. Aku juga. Aku juga. Adik-adik sayang enggak sama Tuhan Yesus? Oh, harus dong, harus sayang. Karena Tuhan Yesus sayang duluan. Tuhan ya. Yesus terlebih sama dahulu. mereka ya, sayang Iya. duluan ya. Dengan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Iya, untuk menebus dosa Untuk kita. menebus dosa kita itu sayang banget loh. Loh, karena Tuhan sayang padaku. Oh itu, ya loh. Karena Tuhan sayang pada kita, makanya berkatnya akan kita terima. Iya. Oh, ada lagunya ya Kak Ivan ya? Wah ada, ayo Kak Ivan. Kita bujukan lagu itu Kak Ivan. Supaya kita disayang Tuhan dan kita sayang sama Tuhan ya. Berkat Melimpah. Sama-sama semuanya, yuk. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah ku dengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah kulihat, tak pernah ku dengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Ku terima, ku terima, ku terima, 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 ku terima, ku terima, ku terima, 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 ku terima, ku terima, ku terima, 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 ku terima, ku terima, ku terima, terima, terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah kulihat, tak pernah ku dengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku, bagi diriku, bagi diriku, bagi dirimu, bagi dirimu, bagi dirimu, 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 dirimu lah pokoknya. Luar biasa sekali ya. Sukacita ya. Dirimu. Sampai diulang-ulang ya. Dirimu. Berulang-ulang ya. Dirimu. Oke adik-adik, luar biasa sekali ya hari ini. Karena Kak Hana dan Om Pras amat sangat bersukacita sekali. Iya. Yang pertama kita menyapa mereka dengan halo-halo. Halo, halo. Halo hula. Halo, halo. Halo halo. Halo, halo. Olah-olah. Ayo. Terus kita mendaki karena Tuhan percaya di mana saja Tuhan ada. Iya, Yesus beserta dengan Tuhan kita. beserta dengan kita. Kenapa Tuhan beserta dengan kita? Karena Tuhan sayang sama kita. Sayang pada kita. Karena jalannya nggak terselami. Betul. Ya kita akan pujikan pujian ini ya. Jalan Tuhan tak terselami. Dan kita setelahkan mendengar firman Tuhan. Adik-adik persiapkan hati adik-adik. Pujikan pujian ini sama-sama. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup
Jalanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Sekali lagi adik-adik, kita akan pujikan pujian ini. Saya yakin jalan Tuhan kita terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau luar biasa ya Tuhan, karena selalu beserta dengan kami, ada bersama-sama dengan kami, dan kami bersyukur karena keberadaan-Mu itu, maka kami tahu bahwa Engkau menyayangi kami. Dan dengan sayang-Mu itu Tuhan, Kau tidak pernah melepaskan hidup kami, dan Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kau menuntun kami Tuhan kemanapun kami pergi, dan tidak pernah Kau melepaskan tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah setiap kami jangan Kau biarkan lepas dari pandangan-Mu ya Tuhan, tetapi Engkau tetap menuntun kami, sehingga Engkau akan ada di dalam setiap apa yang kami lakukan. Tuhan, kami bersyukur buat adik-adik kami yang saat ini beribadah, yang sudah memuji Tuhan dan membesarkan nama-Mu dengan puji-pujian. Tiba waktunya kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu termeterai dalam kehidupan kami, dan kami tahu bahwa Engkau senantiasa menuntun hidup kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa sekali. Om Pras di studio ini ya, sendirian, nggak ada siapa-siapa. Ya. Di depan juga nggak ada siapa-siapa. Ya. Jadi Om Pras lepas masker nggak apa-apa. Ya. Ini ruangannya tertutup. Ya. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu, ya, cerita tentang Yosua. Minggu yang lalu cerita tentang Ehud. Ya. Ehud ini adalah hakim-hakim dari Tuhan yang dipilih untuk memimpin bangsa Israel. Selang berapa tahun, ya, kemarin 80 tahun ya Ehud memimpin, dan akhirnya harus dipanggil Tuhan juga alias meninggal, dan generasinya juga banyak yang meninggal. Nah, mungkin cerita tentang Israel, Tuhan menyertai sepanjang jalan ketika mereka keluar dari Mesir dan sampai di titik itu, ya,
Ini diulang lagi, berulang, dan berulang lagi. Apa yang terulang lagi? Iya, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ya ampun. Aduh, ini kembali lagi karena ya mungkin banyak pengaruh di situ ya. Ada beberapa suku-suku ya, beberapa bangsa, beberapa ya tetangga-tetangga di sebelah kanan itu banyak sekali yang berbuat dosa. Maka ketika Israel ada di sekitar mereka, mereka juga amat sangat mudah sekali terpengaruh gitu ya. Nah, ada firman juga yang mengatakan apa? Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Wah, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Nah, mungkin karena bergaul dengan orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan, ya, orang-orang yang suka berbuat dosa, akhirnya orang-orang Israel ini yang harusnya kenal sama Tuhan, yang tidak melakukan tindakan-tindakan dosa, ikut melakukan dosa. Ya, nah, kalau bangsa Israel kan harusnya eksklusif ya, tidak boleh mengambil perempuan dari orang lain atau suku lain atau di luar Israel, ya. Tapi itu mereka bercampur kali ya, dan akhirnya tidak cuma itu saja, diulang lagi mereka menyembah berhala, menyembah Baal, Asyera. Waduh, menyedihkan sekali. Itu karena Ehud sudah tidak menjadi pemimpin. Dan mereka pun akhirnya jatuh ke tangan Yabin, Raja Kanaan di situ. Wow. Dan Yabin ini menyiksa mereka, mengebus, istilahnya menekan mereka. Sampai mereka itu, ya ampun, menderita. Bangsa Israel menderita, ditekan sedemikian rupa. Dan aduh, susah ya. Kalau sudah jatuh dalam dosa, dan ini Yabin ini terkenal sekali dengan mempunyai kereta besi yang amat sangat kokoh, kuat, gitu ya. Dan kereta besinya itu jumlahnya hampir 900 kereta besi. Wow, jadi kalau mau dilawan kayaknya mikir dulu ya. Mikir dulu kalau mau dilawan. Jadi ya, mereka kembali berteriak kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Ya. Ada sebutan tomat ya. Tobat, kumat, tobat, kumat. Bahasa Israel itu udah tobat ya. Kemarin pas ada Yosua, ada Ehud dan sebagainya, tobat ya. Sekarang kumat lagi. Ada. Dan mungkin Tuhan kalau lihat gitu ya, gedek-gedek gitu ya. Waduh, ini anak-anakku tomat ya. Tobat, kumat gitu. Sampai kerasa kayak batu ini. Ya aduh. Dan pada akhirnya karena mereka bersuara keras ya, minta tolong kepada Tuhan, mau tidak mau, karena anaknya yang dikasihi ya, yang sudah dikeluarkan dari penjajahan Mesir ya, dalam perjalanannya menemukan hal yang seperti ini, Tuhan tetap menolong mereka, membangkitkan seorang pemimpin yang disebut hakim-hakim, di mana hakim-hakim ini, pemimpin ini yang nantinya akan didengar oleh bangsa Israel. Dan kala itu dibangkitkan seorang perempuan bernama Deborah. Ya. Deborah ini seorang nabiah, istri Lapidot, ya, dan memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia sering duduk di bawah pohon korma. Ya. Deborah ini, dan pohon kormanya itu ada di antara Rama dan Betel. Wah, Betel itu kan istilah ya, dalam artian rumah Tuhan, gitu ya. Nah,
di pegunungan Efraim. Dan seringkali orang Israel ini menghadap kepada Deborah ini untuk meminta petunjuk. Petunjuk. Petunjuk ya. Saking seringnya ngomong petunjuk, jadi petunjuk terus. Petunjuk kepada Tuhan. Ada, tapi melalui Deborah ini. Karena dia seorang nabiah. Nah, satu waktu mungkin bangsa Israel sudah kelelahan ya, kecapean karena ditindas oleh orang Kanaan kala itu yang dipimpin oleh Yabin ya, seorang raja dari Yerusalem, Kanaan ini ya. Dan karena ditindasnya ini ya, itu lama-kelamaan membuat mereka jadi berat. Karena tidak cuma ditindas saja, mungkin juga sama seperti Ehud kemarin harus memberi upeti kepada raja. Akhirnya mereka kelelahan, capek. Aduh. Sampai kalau mungkin yang gemuk jadi kurus ya. Saking sering bekerja, yang kurus tambah kurus. Sampai mereka kelelahan, kecapean dan berteriak kepada Tuhan. Tapi ketika berteriak kepada Tuhan, ingat, Yabin ini adalah raja Kanaan yang memiliki kereta besi jumlahnya 900 tadi. Ya, aduh, ini kalau mau dihadapi ini kayaknya nggak mungkin kita bisa menang gitu ya. Aduh. Tapi mereka tetap berdoa kepada Tuhan, dan ternyata Deborah ini memiliki hati yang kuat, hati yang benar-benar percaya kepada Tuhan, hati yang dimana dia sudah sebagai nabiah tentu saja kan, dia sering berdoa dan sudah ditempa oleh iman kepada Tuhan itu yang luar biasa gitu ya. Sampai pada akhirnya Deborah ini menggerakkan gitu ya, menggerakkan pasukan dan harus maju untuk melawan ya, melawan tentara yang dimiliki oleh bangsa Kanaan ini. Sama seperti yang lain, ternyata Kanaan ini memiliki sekutu-sekutu ya, yang mana mereka tentu saja karena takut kepada bangsa Israel gitu ya. Kalau cuma sendirian kadang-kadang ya bersekutu dengan bangsa-bangsa yang lain untuk menekan bangsa Israel ini, karena bangsa Israel ini pilihan Tuhan dan sudah terkenal sekali kalau berperang pasti menang karena disertai oleh Tuhan ya. Nah, oleh karena itu Deborah ini mencari yang namanya Barak. Kenapa? Karena Barak ini adalah seorang panglima juga dari Israel yang juga sudah sering memimpin Israel untuk berperang, dan dia adalah seorang yang mumpuni itu sakti. Mumpuni itu karena sering berperang, jadi dia sering menang gitu ya. Jadi dia sakti gitu ya. Nah, ketika memimpin, dia sebagai pemimpin yang juga didengar oleh pasukannya. Nah, si Barak ini ya, Barak ini adalah seorang yang sering memimpin, itu dia berasal dari Kades ya. Barak ini namanya Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Nah, Naftali itu termasuk suku yang dari Israel gitu ya. Nah, ini Deborah ini menemui Barak. Kemudian Barak ini dikasih tahu, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Wah, ini suku Israel ya, termasuk ya Naftali dan Zebulon ini. Mereka diminta untuk pergi ke Gunung Tabor. Untuk apa sih? Untuk apa? Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju ke Sungai Kishon, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Wow, ternyata
Barak ini mempunyai taktik. Ya. Deborah ini mempunyai tiktak, taktik, strategi. Oh, bahasa ini strategi ya. Bahwa dia akan memancing pasukan daripada Kanaan ini untuk ke sebuah sungai ya. Sungai itu namanya Kison, dan disitulah nanti mereka akan dicegat ya. Dan akan dihabisi ya. Terus jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ndak elah. Barak seorang panglima yang sering perang menang, ternyata masih butuh dampingan dari Nabiyah atau seorang perempuan atau Deborah ya. Ya. Aduh. Si Deborah pun mikir, oke lah. Oke, aku turut. Tapi ingat, kamu nanti tidak akan mendapatkan nama, kehormatan ya, karena musuhmu ini akan diserahkan atau dikalahkan oleh seorang wanita. Ini Barak ini mungkin ya mikir ya, wah, gak dapat kehormatan. Gak dapat kehormatan. Ya sudah, gak apa-apa lah. Oke, yang penting kamu turut. Aku turut. Kalau kamu maju, aku maju. Gitu ya. Nah, Barak ini berpikiran bahwa Deborah ini disertai oleh Tuhan. Jadi kalau Deborah ini ikut, berarti ada penyertaan Tuhan. Kalau Deborah nggak ikut, berarti nggak ada penyertaan Tuhan. Ingat ketika Musa menyuruh Yosua melawan Amalek, ketika tangannya Musa naik ke atas dan Yosua menang, ketika tangannya turun, bangsa Israel kalah dari Amalek. Ingat? Iya, wah masih ingat ya. Hebat. Nah, akhirnya tangannya Musa waktu itu capek ya, terus dibantu oleh Harun ya, dan ketika tangannya naik ke atas menang. Nah, mungkin ini Deborah ikut disertai oleh Tuhan. Kalau tidak ikut, nggak disertai Tuhan. Mungkin pikiran Barak begitu ya. Jadi akhirnya Deborah pun turut di dalam peperangan. Dan ketika Deborah maju, ketika dia ngomong baik aku turut, Barak mengerahkan suku Zebulun dan Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Nah, ada beberapa suku yang tidak ikut karena memang sudah terpisah ya. Salah satunya adalah Ipar dari sepupunya Musa ya. Jadi banyak sekali yang sudah berpisah dari suku Keni namanya. Yaitu ada pun Herber ya, suku Keni telah memisahkan diri ya. Dan mereka mungkin menjauh gitu ya. Dan ada beberapa yang mungkin takut gitu ya. Tetapi Deborah dan Barak ini tetap maju bersama dengan suku Naftali dan Zebulun. Nah, mereka maju dan mereka membawa nama Tuhan untuk memerangi. Padahal yang dihadapi ini kereta besi 900 jumlahnya. Tidak mudah untuk menjatuhkan. Gitu ya. Tetapi ternyata Barak dan Deborah ini maju ketika menyerang mereka, pas persis di Gunung Tabor yang mengikuti dia, dan Tuhan mengacaukan Sisera. Sisera itu panglima daripada Kanaan tadi, ya, yang di bawah pimpinan daripada raja daripada Yerusalem tadi, ya, yang namanya Yabin. Ya. Nah, Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentara oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera ini ya pemimpin komandan dari yang naik kereta besi itu. Wah, ya, sepertinya kadang-kadang kita sulit untuk bisa bangkit dari keterpurukan kita ya. Sepertinya kita ini susah untuk melawan pikiran jahat di pikiran kita, di hati kita, untuk kita gitu ya. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kalau Roh Kudus menolong kita, maka Tuhan selalu bertindak untuk anak-anaknya yang selalu berserah kepada Dia.
Adik-adik mau berserah terus pada Tuhan? Wah iya, harus itu ya. Nah ini si Barak dan Deborah ini akhirnya berhasil mengalahkan si Sisera Panglima yang sudah berpengalaman dengan kereta besinya, ya. Dan mereka kalah, mereka tumbang. Dan si Sisera ini turun dari keretanya, lari dari Barak dan Deborah. Ketika lari, ternyata apa yang dinubuatkan oleh Nabiah Deborah ini terjadi, di mana si Sisera ini ketika ketakutan, dia itu sembunyi di sebuah tenda yang bernama Yael, ya, tenda yang punya Yael. Ini seorang perempuan menemukan Sisera ini dan oke, singgahlah di rumahku. Dan dia tahu ini adalah musuhnya daripada bangsa Israel. Dan dipersilahkan masuk. Mungkin karena dia kecapean, lari ya, jalan kaki, jauh sekali, panas gitu. Masuk di dalam baraknya si Yael ini, seorang perempuan ini, dan dia minta untuk minum. Tolong beri aku minum, aku haus. Dan diberi minum. Setelah diberi minum, dia karena saking capeknya, dia ketiduran. Sisera ketiduran. Dan ketika tidur, Yael ini membawa patok yang biasa dibuat kemah itu ya, patok gitu ya. Dan tahu ketika tidur ditancapkan di sini dan ya sadis ya. Tapi itu musuh yang harus dihabisi ya. Dan ditancapkan di situ dan akhirnya dia mati. Dan ketika pasukan daripada Barak dan Deborah ini mencari dan Barak menemukan kemah daripada Yael ini dan mencari, kemudian Yael ini, Deborah, Barak, apakah engkau mencari seorang? Oke, coba lihat sini. Dan ketika masuk di kemahnya, terlihat panglima dari Yabin, tentara daripada Kanaan, itu sudah mati. Nah, adik-adik, penyertaan Tuhan yang luar biasa sekali ya. Dan nubuatan daripada Nabiah itu saat itu terjadi bahwa akan dimenangkan atau bahkan akan ada pahlawan perempuan. Dan termasuk Deborah ini adalah perempuan yang bisa menjadi pemimpin, ya, bisa menjadi pahlawan, bisa menjadi ya Nabiah itu tadi. Yang dipimpin oleh Tuhan bahkan memenangkan peperangan. Jadi adik-adik, cowok dan cewek sama-sama ya, sederajat ya. Tidak dibeda-bedakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau memakai, Tuhan pasti akan menyertai sampai kapanpun, ya, dimanapun, gitu ya. Nah, kekuasaan Israel semakin luar biasa ketika mereka memenangkan peperangan dari Raja Yabin ini, dan Raja Kanaan itu pun dilenyapkan. Mereka melenyapkan Yabin, dan Yabin pun sudah tidak ada ceritanya lagi karena sudah dikalahkan oleh Barak dan Deborah. Deborah dan Barak. Iya, adik-adik, kalau kita dipilih oleh Tuhan, kadang-kadang kita juga seringkali ya menghadapi hal yang kurang baik dalam kehidupan kita. Tetapi yang pasti, kalau kita minta tolong kepada Tuhan, kita berteriak kepada Tuhan, pasti Tuhan sanggup untuk menolong kita. Kita datang kepada Tuhan dan selalu minta pertolongan daripada Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk cerita yang sudah kami dengar. Mungkin cerita ini membuat kami selalu berpikir zaman itu kok masih banyak peperangan. Tetapi itulah yang terjadi di mana sejarah bangsa Israel, di mana kita harus belajar bahwa dahulu bangsa Israel itu seringkali melawan Tuhan dan berbuat hal yang kurang berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap menyertai ketika mereka bertobat, ketika mereka kembali kepada Engkau. Tuhan, seringkali kami juga jatuh, kami seringkali berdosa, kami seringkali berpikiran jahat. Tapi kami juga mau Tuhan, setiap kali kami jatuh, kami bangkit lagi,
berseru kepada Engkau, dan kami yakin Engkau selalu mau mengampuni kami Tuhan, dan kami ingin selalu tinggal di dalam Engkau, dan kami pun yakin percaya bahwa Engkau tidak akan pernah untuk meninggalkan kami, dan satu waktu mungkin juga Engkau akan memilih kami menjadi pemimpin, menjadi seorang yang berguna, menjadi orang yang bisa menjadi seperti Deborah dan Barak yang memimpin orang-orang untuk keluar dari dosa menuju pada keselamatan, dan jiwa-jiwa mereka diselamatkan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus untuk penyertaan-Mu selama ini, di mana di masa-masa yang kurang baik ini, biarlah kami Engkau pimpin sama seperti Barak dan Deborah ini, yang menang atas segala tantangan dan ancaman. Dan sekarang ini mungkin di luaran banyak ancaman virus dan sebagainya, kami yakin percaya Engkau memimpin kami supaya kami bisa terbebas dari semuanya itu ya Tuhan. Dan terima kasih lagi untuk sampai saat ini Tuhan masih membawa kami ke dalam pengalaman-pengalaman yang luar biasa, di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu, memuji Engkau dengan luar biasa, dan kiranya biarlah hati kami selalu terpaut kepada Engkau ya Tuhan. Yang bersyukur, terima kasih buat papa mama kami yang senantiasa juga mendampingi kami untuk terus mengenal Engkau, untuk terus belajar akan firman-Mu. Kiranya biarlah Engkau juga memberkati papa mama kami, guru-guru sekolah minggu kami, untuk mereka juga Engkau berkati, di mana mereka juga selalu memimpin kami walaupun lewat Zoom. Kiranya Engkau pimpin mereka Tuhan, beri hikmat marifat-Mu kepada mereka. Yang bersyukur, terima kasih buat hari ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.